Berarti sama aja kayak kita menjalankan puasa, ya kan? Terus tidak sholat nih, nggak sholat misalnya sholat kita cuman maghrib doang, apa isya doang gitu kan? Berarti itu pahalanya tetap berkurang, cuman puasa kita tetap Nah, sah. yang nggak boleh itu kalau puasa Senin Kemis. Ya puasa Senin Kemis nggak boleh kalau hari Jumat. Iyalah, habis. Orang mau operasi aja suruh puasa kok. Tapi emang puasanya kayak puasanya ini, kayak puasanya kita di bulan Ramadan. Kan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana puasanya, lancar? Masih kuat? Alhamdulillah. Aman. Aman. Din. Ketemu lagi dengan kita berdua. Di Goresan Kisah Spesial Ramadan. Podcast Goresan Kisah podcast Spesial Ramadan. Aduh, ini udah episode berapa ini, Din? Masih. Adanya ketinggalan kata-kata. Aduh, masih sama kita berdua sementara ini dengan saya Fahmi dan saya Hidin. Ya, kita masih ketemu lagi di podcast Goresan Kisah Spesial Ramadan. Oke, Pak Fahmi, kita kembali lagi membahas seputar bulan Ramadan dan puasa ini. Ya. Video sebelumnya kita kan sudah ngebahas syarat wajibnya puasa ya. Ini langsung aja nih ya, aja. Biar nggak terlalu panjang ya. Oke. Nah, kita ini kemarin kan udah ngebahas syarat wajibnya puasa ya. Nah, rukun-rukunnya puasa tuh apa aja Pak Fahmi? Ya kemarin kita sudah bahas tentang di video-video yang kemarin kita sudah bahas tentang syarat sahnya puasa, kita sudah bahas tentang syarat yang mewajibkan puasa, gitu ya, kita udah bahas. Nah, kali ini kita bahas tentang rukunnya puasa. Nah, jadi begini Din, sebelum saya masuk ke situ, kenapa mengetahui syarat sah dan rukun ini penting gitu ya? Ini karena syarat puasa, kemudian rukun-rukunnya suatu ibadah ya, bukan cuma puasa aja sebetulnya. Syarat sahnya suatu ibadah, terus kemudian wajib yang mewajibkannya, terus kemudian rukun-rukunnya, terus yang membatalkannya, itu kan pokok-pokok dari peribadahan yang harus kita tuh ketahui. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu jelas tuntunannya, Nanti selain daripada pokok-pokok ini, nanti kita akan ketemu lagi dengan hal-hal yang sifatnya itu sunnah. Ya, sifatnya sunnah. Kalau syarat rukun itu harus dijalankan dalam sebuah ibadah. Kalau dia sholat, berarti syarat rukunnya sholat itu adalah hal-hal yang nggak boleh ditinggalkan. Kalau sholat misalkan bacaan Fatihah itu masuk di syarat rukun, tapi membaca surat setelah Fatihah itu dia sunnah aja. Sunnah aja. Jadi boleh orang nggak baca itu. Tapi kalau baca Fatihah itu wajib. Sama kayak misalkan syarat sahnya puasa, hal-hal yang mewajibkan puasa, rukunnya puasa itu wajib harus dilaksanakan. Dan yang harus ditinggalkan ya harus ditinggalkan. Nanti akan ada fadoil atau keutamaan, ada sunnah-sunnah yang sebenarnya itu dilakukan tapi nggak membatalkan puasa. Contohnya yang kayak kemarin di kita pembahasan tentang syarat sah puasa. Korupsi itu nggak membatalkan puasa. Nggak membatalkan puasa. Artinya orang yang korupsi tidak berarti puasanya jadi batal. Hanya saja pahalanya berkurang. Nah, karena apa? Karena memang bukan korupsi itu bukan sesuatu yang dalam hal ini dia bukan sesuatu yang membatalkan peribadahan puasanya. Tapi kan sama kayak misalkan bahasanya gunjing orang, ngomongin orang gitu. Itu nggak membatalkan puasanya, hanya saja bisa saja membatalkan pahala puasanya. Jadi orang akan berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Itu aja. Nggak dapat apa-apa.
Tapi kan itu kembali lagi itu keutamaan. Maksudnya adalah tadi supaya orang tuh tahu. Jadi mana nih yang membatalkan, menggugurkan kewajiban. Ya. Jadi bukan menggugurkan kewajiban. Mana yang membatalkan, mana yang tidak membatalkan, hal-hal semacam itu. Supaya orang tuh tidak tidak nanti itu terkecoh dengan hal-hal yang sifatnya fadhoil, hal yang sifat-sifatnya sunnah kayak gitu-gitu. Berarti sama aja kayak kita menjalankan puasa, ya kan? Terus nggak sholat nih, nggak sholat misalnya sholat kita cuman maghrib doang, apa isya doang gitu kan? Berarti itu pahalanya tetap berkurang, cuman puasa kita tetap Nah, sah. itu meninggalkan sholat Iya, yang wajib ya, itu tidak membatalkan tidak puasa, membatalkan juga. tapi berdosa. Berdosa. Ya kayak tadi korupsi kan berdosa, Iya, ada sendiri. ya. Ya dosanya dia akan dihitung sendiri korupsinya, tapi puasanya akan tetap dihitung, Berarti ya tetap sah. tetap sah. Berarti intinya nggak membatalkan Nggak membatalkan puasa. puasa. Iya. Sama kayak contoh misalkan orang puasa tapi nggak sholat. Ya. Tidak kemudian tidak sholatnya dia itu puasanya jadi batal, enggak. Gitu loh. Karena itu dua ibadah yang lain kan. Ya. Nanti ada takaran pahala dan dosanya sendiri-sendiri gitu. Ya, ya. Tidak saling kemudian menjadi batalin gitu loh, membatalkan satu sama lain, tidak. Nah, tapi bukan berarti terus kemudian orang puasa dia nggak sholat. Ya oke, kalau memang ada orang dia puasa tapi nggak sholat, ya dia mungkin dapat pahala di puasanya bisa jadi ya. Tapi dia tetap berdosa meninggalkan sholatnya dong. Nah begitu. Karena tadi. Nah tapi kalau orang dia nggak memahami tadi syarat rukun, nanti bisa jadi orang bermahaman, ngapain kamu puasa tapi nggak sholat? Nah, iya. Itu kan. Iya. Pernah dengar ada orang begitu kan? Padahal nggak begitu. Puasa itu sendiri, ibadah sendiri, sholat itu ibadah sendiri. Ya masih, kalau mau ngomong dibilang mending ya. Bener ya, kalau mau dibilang mending, ya masih mending dia puasa meskipun sholatnya nggak full, masih mending. Nah kalau yang tadi bosan, ngapain kamu puasa tapi nggak sholat? Ini kan dia ngajak, udah nggak sholat ngapain puasa? Berarti nggak usah puasa sekalian. Ya tambah-tambah dong puasanya dia nggak dapet, sholatnya juga nggak dapet gitu loh. Dua-duanya nggak dapet gitu. Kalau ini masih agak mending karena puasanya dia nggak batal karena dia ninggalin sholat. Meskipun ya harusnya nggak begitu, karena kan dua-duanya kewajiban yang sama-sama harus dilakukan. Sholatnya harus dilakukan, puasanya harus dilakukan. Nah beda kalau misalkan sholatnya tuh sholat taraweh. Sholat taraweh nggak sholat taraweh, ya nggak apa-apa kalau itu sunnah. Nah itu beda cerita. Jadi kita orang, itulah maksudnya kenapa kita harus di awal ini kita bahas tentang pentingnya tuh kita tahu syarat dan rukun, memahami dan lain sebagainya. Nah, masuk lagi ke pertanyaan kamu tadi tentang rukun-rukun puasa. Menurut para para ulama itu setidaknya ada 3 rukun puasa. Ada 3 rukun puasa. Ada ulama yang mengatakan 4. Nanti ada tambahan 1. Nah, yang pertama itu adalah niat. Niat ini kita sudah bahas di video kita yang sebelumnya. Niat itu tempatnya di hati, niat itu bagaimana, itu kita sudah bahas. Nah kalau ini nggak usah kita bahas detail lagi. Nanti kalau teman-teman mau lihat ya tonton aja video kita ya yang pembahasan tentang niat ya, pembahasan tentang niat. Kalau nggak salah di episode pertama ya? Episode kedua. Ya karena episode pertama kita bicara tentang why, kenapa puasa. Ya kan. Nah yang kedua tuh niat. Nah, yang selanjutnya setelah niat itu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi kalau rukunnya puasa itu yang pertama niat, yang kedua meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, pertanyaannya yang membatalkan puasa itu apa aja kan? Membatalkan puasa itu diantaranya masukkan benda ke lubang. Contohnya, jadi kita badan ini ya yang jelas ya. Yang pertama ya makan ya. Makan, minum itu sudah membatalkan puasa. Itu jelas makan, minum, terus berjima ya. Masuknya khasyafah ya, atau bahasanya gimana ya?
takutnya nanti ya nggak apa-apa lah, kita namanya kita ngebahas itu ya. Masuknya alat kelamin laki-laki ke alat perempuan, nah itu juga membatalkan persetubuh lah ya, meskipun tidak sampai keluar mani, ya itu juga membatalkan puasa. Kemudian ada lagi contoh misalkan memasukkan sesuatu ke dalam mulut atau ke dalam hidung atau ke telinga, nah, korek-korek kuping gitu-gitu. Nggak boleh tuh. Batal. Ya, menurut para ulama tuh kayak gitu, bahkan dijelaskan di situ di syarahnya Safinatun Najah itu kayak seolah-olah memasukkan kayu ke dalam telinga. Masukkan ke dalam telinga sampai ke dalam itu membatalkan puasa, termasuk yang membatalkan puasa. Barangkali nanti mungkin ada ikhtilaf, saya belum ngecek juga pendapat yang lain gitu. Tapi kalau di kitab itu dijelaskan kurang lebihnya seperti itu. Terus kemudian muntah itu juga membatalkan puasa, tapi yang sengaja. Jadi sengaja dimuntah-muntahin. Nah, sengaja dimuntah-muntahin. Kalau kita naik mobil kita mabok, ya itu kan nggak sengaja ya, nggak niat gitu kan. Nah, itu juga itu nggak membatalkan puasa. Jadi seperti itu. Ada beberapa lah, pokoknya beberapa hal-hal yang sifatnya itu nanti akan membatalkan puasa kita. Ya, yang jelas memasukkan benda-benda ke dalam tubuh kita. Berarti sesuatu yang dimasukkan ke benda-benda dalam tubuh itu membatalkan puasa. Suntik, ya suntik batal puasa. Kita ada luka nih, ada luka, terus kemudian dikasih dikasih ya obat atau apa gitu ya, itu juga membatalkan puasa. Terus kemudian apa lagi ya, pokoknya bahkan kalau ada penjelasannya mengatakan ini sih sifatnya sih kayaknya kalau nggak salah ikhtilaf ya, saya agak lupa nanti, tapi ada di dalam kitab Kasifatu Saja itu dijelaskan bahwa kalau kita bahasanya apa ya biar lebih enak ya, bersih-bersih setelah buang air besar apa ya bahasanya, masa pakai bahasa cebok sih ya itulah pokoknya ya, membersihkan itu kalau habis pup itu hati-hati. Kenapa? Karena kalau sampai jari kita masuk ke dubur, itu bisa membatalkan puasa. Kentut di air berarti batal? Kentut di air kan keluar, mana ada airnya masuk? Katanya batal dah kata. Saya belum pernah saya sih belum pernah nemu. Saya pernah dengar, apalagi zaman-zaman kita kecil, ya kan? Tapi saya belum pernah nemu ada istilah kentut di air itu membatalkan puasa gitu. Kenapa? Karena tadi ya kalau kentut kan keluar angin, bukan air masuk. Kecuali kalau kamu kentut terus airnya masuk ke dalam, disedot. Saya dengar dulu apalagi zaman kita kecil. Saya dengar kayak gitu, Pak. Iya. Ya, tapi kan kalau logikanya kentut kan keluar keluar angin. Bukan menghisap air. Kecuali kalau kamu kentutnya itu habis ngeluarin angin terus menghisap air. Pernah gak sih teman-teman dengar kayak gitu? Di dalam air batal. Ya kalau ada yang punya referensinya boleh lah ya. Kalau saya jujur aja saya belum pernah ngebaca. Jujur aja saya belum pernah ngebaca tuh sampai sekarang. Kalau ya kalau ngedenger saya ngedenger juga, tapi belum pernah baca referensinya tuh kalau masalah yang kayak seperti itu. Lalu kemudian kalau misalnya kita kan sholat lima waktu wudu gitu ya, kita kan kumur-kumur hidung ke telinga, itu gimana Pak? Nah itu pun sesuatu yang sifatnya tuh makruh kalau dilakukan. Makruh kalau dilakukan. Berarti tidak membatalkan puasa. Apa sih istinsyak ya, yang menghirup air ke dalam ini. Kadang-kadang saya kalau istilah lagi ngomong tuh kadang-kadang suka lupa gitu. Ya intinya itu. Nah kalau kita mau wudhu tuh di bulan Ramadan, ya usahakan hal-hal itu juga hal-hal yang seperti tadi berkumur, kayak memasukkan air ke hidung, terus kemudian ke telinga. Sebenarnya bukan memasukkan air ke telinga, ngebersihin telinga sini kan. Bukan kita masukin air ke dalam kan. Mana ada kita wudhu itu masukin air ke dalam telinga? Nggak ada, kita kan ngebersihin telinga aja sebenarnya. Nah, kalau hidung Pak? Ya kalau hidung tuh dimasukin, makanya kalau bisa tuh beberapa ulama mengatakan, ada yang mengatakan sampai batal, tapi ada beberapa ulama yang mengatakan itu makruh, sampai di tingkat makruh tapi tidak sampai membatalkan. Nah, baiknya gimana? Kita tinggalin. Lagi pula itu juga bukan termasuk yang kewajiban wudhu kan? Ya itu wudhu kan cuma ada 6 tuh yang wajibnya tuh. Itu ada 6. Yang pertama niat,
kemudian membasuh muka, terus kemudian tangan, kemudian kulli syai'in minar ra'si ya, sebagian daripada kepala sebenarnya, bukan rambut. Usap ya. Ya. Terus kemudian apa namanya, kaki, mengusah kaki sampai ilal ka'bain, sampai dengan apa namanya, mata kaki ya, sampai mata kaki. Nah yang keenam tuh tertib. Nah kan itu aja sebenarnya. Ya kayak tadi bahasanya masukkan air ke hidung itu sifatnya juga sunnah. Kumur-kumur sifatnya juga sunnah, bersihin telinga juga sunnah gitu. Jadi kalau para ulama mengatakan ya lebih baik kalau pas bulan puasa, terutama yang siang hari ya, itu kita bisa tinggalin. Kita bisa tinggalin tuh untuk jaga-jaga, untuk hati-hati gitu. Lebih baik. Karena tadi kalaupun kita melakukan makruh kan, bahasanya makruh, jadi gitu. Nah itu yang kedua, meninggalkan sesuatu, hal-hal yang segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah yang ketiga itu soim itu orang yang berpuasa. Jadi rukunnya puasa itu ya harus ada orang yang berpuasa dong. Kalau nggak ada orangnya siapa yang mau puasa? Kan begitu bahasanya. Nah yang keempat ini tambahan. Ada yang mengatakan ini masuk rukun, tapi ada yang ulama mengatakan tidak. Kalau ada tambahan, menurut beberapa ulama mengatakan yang keempat ini adalah waktu yang dipuasai menerima untuk dipuasai. Contohnya begini, apa namanya? Contohnya puasa di bulan Ramadan. Waktunya kan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu waktu yang menerima untuk dipuasai. Artinya tadi tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan itu adalah waktu yang menerima untuk atau boleh dipuasai. Tapi kalau misalkan ada waktu yang tidak boleh kita untuk puasa. Ya, contohnya hari raya yang sudah kita bahas juga kan. Hari raya, hari tasyrik gitu kan. Nah, itu waktu-waktu yang tidak boleh digunakan untuk berpuasa. Jadi yang keempat itu rukun puasa itu selain niat, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, terus ada orang yang berpuasanya. Nah ini yang selanjutnya menurut ada ulama yang mengatakan bahwa waktu yang puasa itu memang menerima untuk dipuasai. Kalau waktunya nggak boleh berpuasa ya nggak menerima untuk dipuasai, ya berarti nggak boleh puasa. Ya contohnya kayak tadi misalkan di bulan 1 Syawal, di tanggal 1 Syawal, di tanggal 10 apa? Dzulhijjah, tanggal 11, 12 dan 13. Jadi gitu. Nah, itu kan waktu-waktu yang memang tidak boleh digunakan untuk berpuasa. Jadi begitu. Ada juga yang mengatakan kita jangan berpuasa di hari Jumat, ada nggak sih? Ada yang mengatakan tidak boleh berpuasa di hari Jumat. Saya pernah mendengar, jujur aja, saya pernah mendengar, tapi saya belum menemukan referensi, sumber referensinya secara rinci, jujur aja. Saya belum pernah menemukan. Tapi yang dilarang itu kalau nggak salah ya, ini juga nanti kalau teman-teman punya referensi yang lebih pasti, yang lebih valid, nanti silahkan disampaikan ya. Itu yang dilarang itu puasanya yang puasa yang tidak ada alasan, jadi mubah gitu. Tapi kalau misalkan kayak puasanya itu kayak ayamul bid misalkan, ayamul bid itu kan puasa sunnah. Atau misalkan ya kalau Ramadan mau di hari Jumat atau enggak ya tetap kalau konteksnya bulan Ramadan ya hari Jumat juga tetap puasa kan. Kemarin belum ya. Kemarin belum puasa ya hari Jumat ya. Ya kemarin tanggal 1-nya tuh hari Kamis ya. Hari Sabtu ya. Nah, iya hari Jumat ya tetap puasa. Nah, itu konteksnya kalau nggak salah tuh itu untuk yang puasanya itu puasa yang nggak ada. Jadi puasa yang sifatnya mutlak gitu. Tapi kalau ada orang yang misalkan puasanya itu puasa Daud, yang dia sehari puasa sehari enggak gitu kan, terus kebetulan pas hari Jumat, ya tetap puasa. Atau misalkan puasa Tasu'a yang tanggal 9 sama tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah, ketemunya hari Jumat, ya tetap puasa. Atau Ayamul Bid itu puasa 3 hari di tengah bulan. Setiap bulan ya, setiap bulan. Nah, itu kalau ketemunya hari Jumat ya tetap puasa, tetap boleh puasa.
Yang nggak boleh itu kalau puasa Senin Kemis. Ya puasa Senin Kemis nggak boleh kalau hari Jumat. Iyalah. Habis. Ya saya ngetes aja sih. Masih fokus nggak? Jangan ini apa namanya? Udah mulai ngantuk. Ya begitulah teman-teman. Kalau emang lagi puasa kadang-kadang kan lemes-lemes gitu ya. Tapi masih fokus ternyata. Masih fokus lah, harus fokus. Ya, kalau puasa Senin Kemis nggak boleh hari Jumat. Udah ada namanya Pak, Senin sama Kamis. Tapi ada juga tuh puasa mutih. Itu makan nasi aja gimana? Ya puasa mutih itu sebenarnya itu secara syariatnya di agama kita tuh nggak ada. Nggak ada. Secara syariat di agama itu saya belum pernah menemukan sama sekali. Tapi memang kita menemukan itu di tradisi ya, di tradisi kebiasaan, kebudayaan. Ya. Kalau saya kan kebetulan orang Jawa. Yaitu adalah ada beberapa puasa-puasa yang ya mutih, ada yang bahasanya ngadem. Ngadem itu nanti dia puasa tapi nggak ini apa namanya, nggak makan apa namanya, nggak makan yang ada rasanya. Jadi ada rasanya boleh tapi itu bukan perasa dari misalkan bukan dari garam, bukan dari gula gitu. Jadi memang alami. Contoh misalkan kayak makan pisang manis nih, ya manisnya karena pisangnya, itu bukan karena dikasih sirup atau apa. Nanti ada lagi tuh kayak puasa pati geni. Pati geni itu, iya pati geni itu puasa kita boleh makan sesuatu yang nggak tersentuh oleh api. Jadi kalau misalkan kita mau makan, jadi goreng. Nggak digoreng, ngambilnya pun nggak boleh yang dikenain api. Contoh misalkan, kalau misalkan kita mau makan pisang, itu kita harus ngambil langsung dari pohonnya. Kita yang potek sendiri pakai tangan, nggak boleh pakai pisau. Kenapa pisau itu? Karena bikin pisau itu kan udah dibakar. Jadi gitu. Nah itu mungkin hasanah-hasanah seperti itu ya. Terus itu hukumnya gimana? Selama itu tidak dianggap sebagai ibadah, menurut saya sih nggak ada masalah. Selama tidak dianggap sebagai ibadah dan tidak ditujukan untuk hal-hal yang sifatnya kesyirikan. Pengen kebal lah, pengen itu. Karena ternyata kan misalkan kayak tadi puasa mutih gitu ya. Puasa mutih itu hanya makan nasi putih, ini sama hampir mirip kayak ngadem itu. Kita nggak makan garam, nggak makan apa. Nah di dunia kesehatan kita kan juga banyak sekali istilah-istilah puasa kan. Ya itu bisa digunakan untuk kesehatan sebetulnya kan. Kayak contoh misalnya kita juga dengar ada namanya intermittent fasting. Ya apa namanya itu puasa setengah 12 jam puasa gitu kan. Itu kan intermittent fasting. Nanti ada yang puasa 72 jam bahkan. Itu macam-macam. Jadi itu tapi mereka nggak dry fasting. Mereka nggak kayak puasa di bulan Ramadan gitu. Ya mereka masih boleh minum, masih boleh minum-minuman tertentu yang tapi yang nggak manis-manis gitu kan, yang nggak garam gitu bahasanya. Ya kayak tadi kayak mutih kan jatuhnya, kayak ngadem gitu sebenarnya. Ya kalau tujuannya itu untuk diet, untuk misalkan bisa lebih ngeredem emosi gitu-gitu bahasanya, biar lebih tenang gitu-gitu. Karena manusia itu kan kalau saya dengar dari penjelasan misalkan, karena saya belajar fitness juga kan, saya ngedengerin Ade Rai juga kan, beliau menceritakan tentang fasting gitu kan. Ya kita manusia ini, kita ini seperti apa yang kita makan gitu. Ya kalau kita banyak makan yang panas-panas, badan kita juga kurang lebih begitu. Ya kurang lebihnya begitu-begitulah. Nah ini kan dengan kita berpuasa, ngurangin makanan segala macam, kita bisa jadi lebih kalem, lebih tenang, nggak gampang emosi, nggak gampang ini. Jadi ngaruh juga makanan ke diri kita ya? Iya pasti. Karena kita itu seperti apa yang kita makan gitu. Begitu harus hati-hati sama makanan. Ya kalau ya makanya tadi nggak gampang emosi kalau kita puasa gitu-gitu kan. Kenapa? Ya gimana mau emosi? Lemes, belum makan. Sudah makan baru. Sudah makan baru emosi. Ledak-ledak. Ya jadi seperti itu. Ya kalau selama itu tidak digunakan sebagai kesirikan, tidak digunakan sebagai sarana peribadahan,
Ya kecuali kamu mengatakan itu sarana peribadahan, nah itu jelas kalau bahasanya itu bid'ah. Nah, ya. Nah, bahasanya begitu. Nah, kita tidak bisa menghukumi sesuatu hanya karena penamaan saja, terus kemudian kita menghukumi sesuatu itu nggak sesuai. Contoh misalkan, ya karena namanya puasa mutih, terus Ya. seolah-olah pikiran kita tuh Ya. ini kayak puasa yang sunnah, puasa yang ini gitu. Ya. Padahal nggak ada aturannya gitu. Ya kan dia hanya pakai minjem istilah aja sebenarnya, minjem istilah kata puasa. Sama kayak eh breakfast, sarapan. Sarapan. Kamu bahasa Inggrisnya apa? Breakfasting kan? Artinya apa namanya? Pemutus puasa. Apa sih berbuka jadi? Ya bukan berarti kamu habis puasa terus pagi-pagi terus berbuka puasa kan? Breakfasting gitu kan? Breakfast makanya. Kan bukan malamnya kamu habis puasa, tapi karena semalam kamu habis nggak makan, tidur segala macam. Nah, kamu memulai dengan makan gitu. Makanya breakfasting atau breakfast gitu. Dan itu kalau menurut banyak orang itu nggak harus pagi-pagi gitu. Bisa siang, ya kapan kamu makan pertama kali setelah lama nggak makan, ya itulah breakfasting atau breakfast gitu. Ya tapi bahasanya tadi kita tidak kemudian menghukumi karena itu disebut puasa terus kemudian oh ini nggak boleh karena nggak ada tuntunannya. Ya benar kalau kamu menganggap itu sebagai sebuah peribadahan memang nggak ada tuntunannya. Tapi kalau selama kamu nggak menganggap itu peribadahan, ya nggak ada masalah. Orang mau operasi aja suruh puasa kok. Tapi emang puasanya kayak puasanya ini, kayak puasanya kita di bulan Ramadan. Kan enggak. Tapi istilahnya kan puasa kan. Tapi memangnya ada syariat yang mengatur bahwa misalkan qala Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mau operasi puasa dulu, maka dia berpuasa. Kan nggak ada hadisnya dalilnya begitu. Itulah bahasanya. Tapi kan kita juga tidak mengatakan bahwa puasanya dia karena mau operasi itu sebagai sebuah ibadah. Kan nggak begitu. Nah makanya tadi pentingnya balik lagi ke yang tadi rukun puasa itu tadi pentingnya adalah niat yang paling utama. Karena innamal amalu binniyat. Tuh, ya kalau kita niatkan itu sebagai puasa yang memang diperintahkan di bulan Ramadan, ya jadinya wajib. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau ada yang menambahkan imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Gitu-gitu bahasanya. Jadi tergantung niatnya, balik lagi. Makanya ini harus ngerti rukun itu tadi. Balik lagi ke rukun jadinya. Jadi kalau kamu niatnya meskipun namanya puasa, tapi kamu tidak meniatkan ini adalah ibadah, ya nggak apa-apa. Gitu loh. Meskipun namanya puasa mutih, puasa ngadem, puasa pati geni, puasa apa lagi, banyak kalau di Jawa, Din. Iya banyak. Iya banyak, Din. Jadi gitu. Oke teman-teman, sudah ada 4 ya? Ada 4 ya, puasa niat. 3 dan 1 tambahan lah. Beberapa ulama mengatakan ada tambahannya seperti itu. Yang pertama tuh niat, itu meninggalkan sesuatu yang dilarang yang membatalkan puasa. Betul. Terus orang yang ada berpuasanya. Orang yang berpuasa juga. Dan yang keempat itu waktu apa tadi? Waktu yang dipuasai yang menerima untuk waktu yang dipuasai menerima untuk dipuasai. Jadi waktu itu memang boleh puasa. Boleh seperti bulan seperti ini ya. Ya, di Ramadan ya. Atau tadi hari Senin Kemis gitu ya. Nah, kalau ini ranahnya yang tadi bahasnya tadi ibadah, ya ada waktu-waktunya, ada tata caranya, ada aturannya. Tapi kalau sama-sama puasa tadi yang kayak kamu bilang, selama tidak disebutkan atau tidak diniatkan sebagai sebuah ibadah, ya nggak apa-apa. Saya juga intermittent fasting, artinya saya puasa setengah hari kan, intermittent fasting, puasa setengah hari. Tapi kan nggak saya niatkan untuk ibadah. Emang diet aja. Iya. Diet aja, gitu loh maksudnya. Nggak saya niatkan ibadah. Mengurangi lemak. Ya setidaknya Lebaran nggak perlu beli baju lagi, udah bisa dipakai kan. Iya. Soalnya nambah besar. Makanya. Seperti itu. Oke. Teman-teman, mungkin segitu aja ya Pak ya. Pembahasan untuk
hari ini, episode kali ini. kali ini. Jangan lupa nanti tontonin video-video kita yang lain. Insya Allah kita tayang setiap hari pukul 17.00 setiap hari ya. Nanti pantengin di channel Goresan Kisah ya. Terima kasih sudah menonton. Kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.